Nah, sekarang kita ngelanjutin ya penggunaan turunan fungsi trigonometri yang selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya kan kalian udah belajar tentang titik stasioner dan fungsi naik turun. Nah, penggunaan turunan fungsi trigonometri yang lainnya yaitu kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, nilai maksimum dan minimum fungsi trigon itu apa? Jadi gini ya, misalkan ada titik X sama dengan A adalah titik stasioner Fx sehingga F aksen X sama dengan 0 ya. Ingat ya, A itu adalah titik stasioner. Kemudian yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0, ini ya, yang bagian ini. Untuk yang X kurang dari 0, ini kan X-nya kurang dari 0, tapi F aksen X-nya lebih dari 0. Maka ini kemarin itu fungsi naik ya. Nah, kemudian untuk yang f aksen x kurang dari 0, untuk yang x lebih dari 0 yang ini kan f aksen x-nya kurang dari 0 dan x-nya lebih dari 0. Ini kemarin fungsi turun. Nah, atau f double aksen, atau ini turun kedua ya. F double aksen x-nya kurang dari 0, maka fa, nih a-nya disubstitusi ke fungsi disebut sebagai nilai maksimum dari fx. Dan koordinat A, FA disebut titik balik maksimum ya. Nah, yang minimum gimana? Jika F aksen X kurang dari 0 yang ini ya. Untuk X kurang dari 0 ini fungsi turun. Dan F aksen X-nya lebih dari 0 untuk yang X lebih dari 0 yang ini ya. Ini fungsi naik. Atau F double aksen X lebih dari 0, maka FA disebut sebagai nilai minimum dari Fx dan koordinat AFA disebut titik balik minimum. Jadi jika kalian menemukan nih sebuah interval yang seperti ini, bila di sebelah kiri itu naik dan di sebelah kanan itu turun, maka titik stasioner yang ada di tengah-tengah seperti ini kemungkinan besar dia bisa menjadi nilai maksimum jika disubstitusi ke fungsinya. Sementara jika kalian menemukan yang seperti ini, yang di sebelah kiri itu turun dan yang di sebelah kanan itu naik, maka titik stasioner yang ada di tengah-tengah itu jika disubstitusi ke fungsi, maka kemungkinan bisa menjadi nilai minimum. Ingat ya, baru kemungkinan. Kita tidak tahu yang mana yang menjadi nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, yang tadi itu kan konsep dasar dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang gimana nih kalau ada soal? Nah, di sini ada soal tentukan titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimumnya jika fx-nya itu sin 2x untuk yang 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk yang titik stasioner kan kita udah pernah mencari nih di pertemuan pertama. Di materi pertama yaitu dapat titik stasionernya adalah X sama dengan 45, X sama dengan 135, X sama dengan 225, dan X sama dengan 315. Udah pernah dapat kan? Kalau udah lupa, buka lagi catatannya dan atau video yang sebelumnya ya. Nah, titik stasioner yang kita dapat ini kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Diapakan titik stasionernya? Kita substitusi ke fx ya. Ingat ya, ini fx bukan f aksen x. Jadi fungsinya, fungsi awalnya yaitu sin 2x gitu ya. Nah, jadi kita substitusi aja nih titik stasioner yang kita udah dapat, yaitu x45, x135, x225, dan x sama dengan 315 ya. Gimana caranya nih? Kita substitusi satu-satu. Yang untuk titik stasioner A sama dengan 45 derajat. Kita substitusi ke fx-nya ya, sin 2x. Ingat ya, sekali lagi fx bukan f aksen x ya. Kita substitusi, maka jadinya fa-nya sama dengan sin 2 dikali 45. Jadinya fa-nya sama dengan sin 90 derajat. Jadi fa-nya sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk yang a-nya sama dengan 135 derajat. Kita substitusi lagi nih, jadinya kan sin 2x jadi sin 2 dikali 135. Jadinya sin 270, sin 270 berapa? Yaitu negatif 1 ya. Nah, yang selanjutnya yang A sama dengan 225. Kita substitusi juga, jadinya sin 2x terus sin 2 dikali 225.
jadinya sin 450, terus dapatnya sin 450 itu sama dengan 1 ya. Nah, terakhir yang A sama dengan 315, jadinya sin 2x, jadi sin 2 dikali 315, sin 630. Nah, sin 630 menghasilkan negatif 1 ya gitu. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih nilai-nilai dari FA-nya. Nah, nilai yang terbesar kan 1 nih, yaitu di titik stasioner yang 45 dan 225 ya. Nah, untuk supaya lebih yakin gimana, apakah benar nih bahwa 1 ini adalah nilai maksimum, kita lakukan uji turunan kedua ya. Jadi benar nggak nih bahwa 1 ini nilai maksimum dari yang sin 2x untuk 0 sampai 360? Gimana caranya? Kita cari dulu ya f aksen x. Turunan dari sin 2x kan 2 cos 2x. Kemudian turunan kedua ya, f double aksennya. Jadi f double aksen dari sin 2x adalah diturunkan sekali, terus diturunkan lagi, jadinya min 4 sin 2x ya. Turunan dari 2 cos 2x kan min 4 sin 2x. Nah, kita substitusi nih. Boleh nih kan di sini sama-sama 1 nih. Ya, sama-sama 1. Jadi boleh kita ambil yang 45 atau 225 aja untuk mencek bahwa benar nggak nih bahwa 1 ini adalah nilai maksimum dari fx-nya. Kita substitusi aja nih, ambil 45 karena lebih mudah. Jadi min 4 sin 2 dikali 45, f double aksen 45-nya jadi sama dengan min 4 sin 90. Nah, sin 90 kan 1 ya. Jadi min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Nah, ternyata benar nih bahwa f double aksen x-nya itu kurang dari 0. Maka benar bahwa 1 adalah nilai maksimum dari fx gitu ya. Nah, gitu nih cara menceknya. Nah, untuk yang mencek nilai minimum sama. Kita cari dulu nih. F double aksennya kan udah dapat nih min 4 sin 2x. Kita substitusi nih yang salah satu nih, yang negatif 1. Ini kan negatif 1 nih nilai minimumnya. Ambil aja salah satu di antara 135 dan 315. Ambil yang 135 karena lebih mudah. Kita substitusi jadinya 4 sin 2 dikali 135. Kemudian 4 sin 270. Kemudian 4 karena sin 270 kan negatif 1 ya tadi. Jadi positif. Nah, karena f double aksennya lebih dari 0, maka benar bahwa negatif 1 adalah nilai minimum dari fx gitu ya. Paham ya? Jadi ada 2 langkah. Yang pertama kita cari titik stasioner, kemudian kita substitusi ke fx, lalu dapat nih sudah nilai FA-nya nih. Nilai FA-nya kita lihat yang mana yang maksimum kan 1, yang minimum min 1. Kita cek dengan uji turunan kedua bahwa benar nggak bahwa itu sudah benar nih bahwa itu nilai maksimum dan sudah benar bahwa itu adalah nilai minimum gitu ya. Nah, jadi gimana nih cara kita nulisnya? Maka untuk yang nomor 2 kan tadi nilai maksimum. Jadi kita tuliskan aja nilai maksimum dari fx sama dengan sin 2x untuk yang 0 sampai 360 adalah 1 dengan titik 45,1 dan 225,1 sebagai titik balik maksimum. Ini titiknya ya. Jadi misalkan ini nilai maksimum tadi kan. Di sini 45. Nah kan gini nih. Nah di titik atas ini yang titik balik ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Nah jadi di sini yang disebut sebagai titik balik maksimum 45,1 ya gitu. Sama ya, kemudian di sini yang 225 juga. Ya. Nilainya yang di atas, nilainya adalah 1, tapi titik baliknya adalah yang 45,1 sama 225,1 gitu ya. Nah, sekarang yang minimum sama dari yang sudah kita dapat tadi, maka nilai minimum dari fx sama dengan sin 2x untuk yang 0 sampai 360 adalah negatif 1 dengan titik 135, negatif 1 dan 315, negatif 1 sebagai titik balik minimum sama ya, seperti yang tadi ya. Di sini 135 yang ke bawah ya karena negatif 1. Nah, ini sumbu Y negatif 1. Nah, maka di sini nih titik baliknya. Nilainya negatif 1 ya gitu. Nah, terakhir kita masuk ke latihan ya. Nah, jadi soalnya tentukan nilai maksimum dari fungsi berikut jika diketahui fx min 2 cos 2x tambah 90 untuk 0 sampai 180. Lihat ya, rentang intervalnya dari 0 sampai 180.